9 tahun balik. Ini akan saya ulang-ulang secara rinci karena apa? Bab ini membutuhkan angan-angan yang kuat menurut saya. Karena nanti ketika dibolak-balikkan umur itu pasti akan menimbulkan kebingungan kembali, kebingungan yang baru. Saya ulangi, yang pertama, seorang wanita ini melihat bahwa dia mengeluarkan darah, atau orang lain bisa saja terserah, melihat seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum mencapai umur balik 9 tahun, yang mana ini mengeluarkannya sebelum umur 9 tahun kurang, berarti kan sebelum umur 9 tahun, yang mana kekurangan 9 tahun ini adalah masa yang tidak cukup untuk memuat haid dan suci, maka darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Berarti kan tadi masa yang cukup untuk memuat haid dan suci, kedua hal ini itu adalah 16 hari. Otomatis nanti berarti kesimpulan dari catatan ini adalah ketika perempuan itu mengeluarkan darah sebelum balik 9 tahun kurang 16 hari, maka darah ini disebut dengan darah haid. Seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Fal muddatu mongko utawi mongso alati kang latasau kang ora amat apa muddah haidon ing haid wa tuhran lan suci, ya utawi mongso alati takunu kang ono iku akolu luweh gidik-gidike min sitata asyara saking 16 apane yauman dinane. Maka adapun masa yang tidak cukup untuk memuat haid dan suci itu adalah lebih sedikit dari 16 hari. Berarti kesimpulan ini, saya ulangi kembali, kesimpulan ini yaitu ketika seseorang nanti mengeluarkan darah di umur 9, belum mencapai umur balik 9 tahun, yang mana masih kurang dari 16 hari. Berarti bukan 16 hari ya, saya ralat. Kalau umur haid itu memang 9 tahun kurang 16 hari, tapi kalau ini pres dengan 16 hari itu disebut dengan darah fasad. Nanti ada perincian di belakang. Jadi saya tarik dulu kesimpulan dari lafadz yang saya baca ini, yaitu ketika nanti ini seorang perempuan itu melihat darah yang dikeluarkan di saat dia belum mencapai umur balik 9 tahun, yang mana kurangnya ini kan belum mencapai ya, otomatis dia belum genap 9 tahun. Nah di sini masih menimbulkan pertanyaan, belum mencapainya seberapa lama? Kemudian diterangkan latasa'u haidon wa tahroha fahada yusama haidon. Di sini mulai lafadz yang kedua ini dijelaskan seberapa lama kekurangan dia atau jangka yang belum mencapai 9 tahun ini, apa 9 tahun kurang setengah tahun, kan bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Maka dari itu di belakang dituturkan qaid la tasa'u haidon wa tuhron fahada yusama haidon. Apabila nanti kurang dari masa balik, kurang dari umur baliknya 9 tahun ini, itu adalah masa di mana tidak bisa memuat haid dan suci. Ini harus diingat-ingat. Latasa'u berarti masa yang tidak cukup untuk mengalami haid dan suci. Berarti yang nggak cukup ya. Dan di bawah tadi diterangkan masa yang tidak cukup, yaitu aqallu min sitata asyara yauman, yaitu waktu yang kurang dari 16 hari. Seperti itu. Jadi ketika nanti
perhitungan dia, misal saya lahir tanggal 5 Januari, nanti saya berarti umur 9 tahun ke tanggal 5 Januari. Bukan, itu kalau penghitungan umur kamu. Tapi kalau penghitungan hijriyah kamu, itu beda lagi. Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa peredaran rembulan dan matahari itu berbeda, di mana mungkin memang umur balik kamu kalau kamu hitung menurut Masehi itu tanggal 5 Januari. Otomatis nanti kalau hijriah pasti akan berbeda. Nanti itu perhitungannya ada lebih cepat, ada kalanya nanti lebih mundur. Kalau bulan awal di hijriah kan bulan Muharram, tapi kalau untuk Masehi kan Januari. Ini nanti perbedaan perhitungan nanti juga akan menjadikan perbedaan kita untuk menghukumi suatu hal-hal yang di luar aturan, seperti itu. Untuk selanjutnya kita memasuki contoh, langsung kita terapkan ke contoh. Misalun utawi iki iku ono contoh suwiji, imro'atun balagot lamun tinemu sapa wong wadon tis'a sanawatin ing songo pira-pira taun fi yaumil isrina ing dalem dina kaping 20 isrina min muharramin, tegese tanggal 20 saking wulan Muharram. Waro'at lan ningali sapa mar'ah apa adamu getih qablahu ing dalem sadurunge isrina fanang duru mangko ningali. Ini contohnya, contoh permasalahannya. Kronologinya seperti ini. Ada seorang perempuan yang mana dia nanti akan mencapai umur 9 tahunnya di saat tanggal 20 bulan Muharram. Ini kronologinya seperti ini, bahwa ada seorang perempuan, dia akan berumur 9 tahun, tapi 9 tahun dia genap 9 tahun itu nanti jatuh pada tanggal 20 dari bulan Muharram. Fanang dulu, jawaban masalah yang pertama. Ida ro'at ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah adama ing getih wakot bagialan nalikane isih tetep min tuluhiha saking balike mar'ah opo si tata asyaro 16 atani yauman dinane fa'aksaruhu mongko luwih akeh fahada mongko utawi iki dam iku damun getih fasadin getih rusak, fasadin kang rusak, ladamu haidin dudu getih head. Jadi permasalahan yang pertama atau cabang masalah yang pertama yaitu ketika nanti seorang perempuan tadi itu melihat darah yang keluar sebelum balik kurang 16 hari lebih, maka darah ini disebut dengan darah fasad atau darah rusak, bukan darah bukan darah haid, karena telah dijelaskan bahwanya fahadat damu fasadin la damu haidin, maka itu disebut dengan darah fasad atau darah rusak, bukan darah haid. Darah rusak itu berarti hukum dia lari ke istihadah. Bagaimana? Berarti ketika tadi kronologinya ada seorang perempuan, dia masih akan mencapai umur balik 9 tahun, di mana umur 9 tahun itu nanti jatuh pada tanggal 20 Muharram. Kemudian dia mengeluarkan darah, di mana di masa ini mengeluarkannya yaitu baru mencapai umur haid masih kurang 16 hari atau lebih, maka darah ini nanti disebut darah fasad. Seperti ini rinciannya.
nanti tanggal